Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan terdapat 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempunyai saham di 280 perusahaan menggunakan nama sang istri. KPK mengungkap hal tersebut berdasarkan hasil analisis pangkalan data database laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Hal itu diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Rabu 8 Maret 2023. Pahala membenarkan dari temuan KPK terungkap 134 pegawai Ditjen Pajak tersebut mempunyai saham di 280 perusahaan atas nama istri mereka masing-masing. Menurut Pahala, 280 perusahaan yang sahamnya dipunyai oleh 134 pegawai pajak tersebut bergerak di berbagai sektor. Pahala menyebut informasi kepemilikan saham oleh penyelenggara negara yang tercantum dalam LHKPN memang terbatas. Sebab di dalam LHKPN hanya nilai saham saja yang dicatatkan. Akan tetapi aset, penghasilan maupun utang dari perusahaan terkait tak dirinci dalam LHKPN. Mengenai temuan 134 pegawai pajak tersebut, Pahala menyatakan tak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham. Hal tersebut diujarkan oleh Pahala sudah diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil maksud kami. Lebih jauh, Pahala mengatakan KPK saat ini masih menelusuri 280 perusahaan tersebut. Mereka juga akan melaporkan temuan itu kepada Kemenko. Harta pejabat di Kemenko menjadi sorotan setelah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga mempunyai jumlah kekayaan tak wajar. Harta tak wajar Rafael terkuak setelah putranya Mario Dendi Satrio menganiaya D yang merupakan anak pengurus GP Ansor. Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah di dalam LHKPN. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir puluhan rekening Rafael dan keluarga dengan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, keluarga Rafael termasuk putranya Mario Dendi Satrio dan perusahaan atau badan hukum serta konsultan pajak yang diduga terkait dengan Rafael. PPATK sebelumnya menyatakan sudah menemukan indikasi transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003 karena tak sesuai dengan profil dan menggunakan nomini atau kuasa. PPATK juga mendapat informasi dari masyarakat mengenai konsultan pajak terkait Rafael melarikan diri ke luar negeri. Diduga ada 2 orang mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan tersebut. KPK pun sudah mengantongi 2 nama orang itu. Adapun KPK sudah memutuskan membuka penyelidikan dugaan tindak pidana terkait harta kekayaan Rafael. Dalam proses ini, KPK akan mencari bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, Kementerian Keuangan memutuskan memecat Rafael Aluntri Sambodo setelah melakukan audit. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dilaporkan menyetujui pemecatan Rafael tersebut. Lihat itu bahwa kalau wajib lapor punya saham di perusahaan, ternyata hanya dicatatkan sebesar nilai sahamnya saja. Padahal perusahaan ini bisa punya aset besar, bisa punya penghasilan besar, bisa punya hutang besar. Itu tidak tercatat di LHKPN. Oleh karena itu, kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya. Tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 perusahaan. Jadi itu kita lihat bahwa sebenarnya bukannya nggak boleh, karena PP 30 tahun 80 dulu memang melarang. Tapi PP 53 tahun 2010 jadi tidak jelas. Disebut bahwa tidak tegas dilarang, tapi dia bilang gini, harus yang beretika, tidak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, khusus data ini kita dalami 280 perusahaan ini yang beresiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Nah, gitu ya, pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak misalnya. Itu yang kita dalami gitu. Jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita, itu nanti kita akan sampaikan juga ke Kementerian Keuangan itu untuk didalami 134 orang ini, sambil kita lihat juga gitu gimana sih profil dan kekayaan
saya pikir itu yang bisa kita sampaikan dan